Oke teman-teman, kalau lihat di Discord kita di recap breakout, SAU TP entry, kemudian TP lagi 200 pip, TP 200 pip, SL di 150 dan seterusnya ada TP. Nah, TP 200 pip, banyak sekali TP-nya daripada SL-nya. Nah, itu kita gunain, kalau teman-teman lihat pakai recap breakout. Di video ini saya bakalan jelasin cara trading menggunakan breakout yang biasa kita taruh di Discord. Ini video dari A sampai Z selesai, jadi nggak perlu lihat video-video lainnya. Oke, cara trading breakout dari 0 sampai mahir. Terlihat, apa itu breakout? Breakout adalah kondisi di mana harga berhasil menembus level penting support resisten dengan momentum yang sangat-sangat kuat. Yang pertama, ada pergerakan di situ-situ aja, kemudian ada satu candle yang sangat-sangat panjang. Ini namanya breakout. Ini juga breakout. Tinggi sangat panjang. Ini biasanya saya bilang momentum. Kalau di sini kita bilang shift of power. Banyak orang yang membeli di harga situ, makanya powernya up. Yang membeli lebih banyak banget. Nah, dilihat momentum sangat-sangat besar. Kelihatan daripada sebelum-sebelumnya kecil-kecil, tiba-tiba ada pergerakan yang signifikan besar. Nah, levelnya bagaimana kita entry-nya, di mana KTP-nya, di mana KSL-nya, pair apa aja, nanti bakalan kita bahas. Yang penting teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa itu support, apa itu resisten, apa itu konsolidasi. Jadi kalau dilihat market itu kan naik turun. Nah, di harga-harga pucuk-pucuk di sini ini adalah support dan resistennya. Nah, saya tunjukin di chart aja ya. Nah, di chart di sini kita lihat di M15, kita lihat mana yang pergerakan signifikan naik atau signifikan turun. Kita lihat satu nih, terus kemudian ini terus ya enggak, kemudian lanjut sini, kemudian ini sudah, kemudian ini, kemudian yang ke bawah. Ini adalah cara yang nomor 3. Kita lihat mana yang pergerakan tinggi, mana yang pergerakan rendah. Selesai. Kita harus tahu support dan resisten dulu. Nah, kalau yang pertama kita bisa lihat manakah sebenarnya breakout. Ketika kita lihat di harga-harga sini, harganya di sini-sini aja kecil-kecil, tiba-tiba ada pergerakan yang sangat-sangat signifikan naik, plus sama terus, ini berarti adalah breakout. Saya bakalan tunjukin trading plan yang langsung bisa diaplikasikan. Kita juga pakai ini di semua sekolah trading yang masih baru-baru, itu biasanya semua pakai ini dan win rate-nya agak lumayan. Time frame untuk eksekusi, time frame kita pakai M5 sampai M15, oke, M5 atau M15. Tapi saran saya pakai aja di M15, nggak usah di time frame mana-mana. Ini bisa di screenshot aja, karena lihat identifikasi level high dan low seperti tadi. Kita lihat high-nya di mana, low-nya di mana, pakai support dan resisten. Pasang pending order. Nah, nanti kita bakalan bahas lebih dalam di sini. Pasang pending order. Kemudian untuk time frame konfirmasi H1 atau H4 ini kalau pakai GBP JPY. Jadi M15 pakai emas, kalau teman-teman trading di emas. GJ itu juga oke, tapi di H1, H4. Atau bisa pakai Nasdaq juga bisa. Tapi yang the best untuk saat ini masih di emas. Jadi kalau mau pakai mungkin emas saja di M15. Oke, cara identifikasi low sama high. Nah, balik lagi. Kita harus lihat market itu di M15, balik lagi high dan low-nya. Kita lihat naik, turun, naik, turun, naik, ini turun, naik. Itu yang dinamakan market structure. Coba kita hapus lagi ya semuanya ya. Kemudian kita kasih kotak biar agak berbeda. Satu di situ. Ini di mana? Di sini, benar. Ini di mana? Di sini. Nah, kita nggak perlu lihat sampai ke belakang sekali, sebenarnya nggak perlu. Kita hanya lihat yang paling dekat aja. Jadi kalau mau nentuin ya paling tinggi di sini dan paling rendah di sini. Selesai. Yang di sini nggak perlu. Nah, ini contoh. Contoh kita di pair lain. Contoh XAU kayak gini. Ini contoh di XAU biar gampang. Oke. Lihat di M15, pergerakan yang paling tinggi mana? Sini. Oke. Paling rendah mana? Di sini. High dan low paling dekat. Oh, kok nggak di sini, Pak? Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Tapi sell stopnya kan kita pending ordernya itu semakin jauh nanti. Nah, ngomong-ngomong pending order, apakah sebenarnya pending order, PO, pending order, ada MO, pending order, market order. Maksudnya apa? Sebenarnya kalau market order, contoh hari sekarang harga di 1000, ya udah kita buy sekarang. Itu namanya market order.
buy sekarang. Pending order, oh saya mau beli nanti waktu di harga 500. Harganya masih di 1000 sekarang. Nah, ini namanya pending. Nanti bakalan entry otomatis ketika nyentuh di 500. Nah, itu namanya pending order. Nah, setelah kita lihat untuk pergerakan high sama low di M15, teman-teman harus sering-sering ini latihan. Kalau itu nggak bisa kalau nggak sering latihan. Saya tunjukin sekali lagi aja ya. Di contoh di ISCPY ini sama, ini yang paling tinggi, kemudian ini yang paling rendah. Ini area yang penting banget untuk kita tahu. Cara pending ordernya bagaimana? Kenapa kok kita pending order? Karena contoh market itu masih seperti ini. Kita buy stop di sini atau kita pending order di sini, kita juga pending order di sini. Kita buy, kita sell di sini. Contoh market nyentuh buy, cus, TP langsung di sini, SL di sini. Ketika market itu ada momentum, harga pending itu terkena langsung terus-menerus mengikuti trennya, makanya banyak orang yang buy stop di situ. Nah, makanya ini strategi yang sangat gampang. Cari high, cari low, cari high, cari low, taruh buy stop, sell stop, entah itu kemana di harganya. Ketika naik ya wis terkena signifikan naik atau signifikan turun. Oke. Nah, kita lihat pending ordernya bagaimana. Ini bisa di screenshot lagi. Pending ordernya sebenarnya simple. Kita contohkan di XAU lagi ya. Di XAU kita bisa lihat bahwa market ini kan high-nya di situ, low-nya di situ. Kita ganti garis saja. Cari ekor yang paling tinggi. Nah, ini ekor. Ya bukan di body tapi di ekor. Yang bawah juga sama, di ekor. Terus apa yang harus kita lakuin? Kita tinggal pending order aja. Kita pending ordernya di mana? High paling tinggi itu 4903.198. Berarti saya pending order bisa di harga, contoh di sini saya bisa pending order di harga 49 dikurangi 10 aja. Dikurangi 10 pip, 913. Di 4913, 10 pip aja. Kemudian sell stopnya di sini kita lihat harganya di 4655, berarti 4645 288 ya. Nah, seperti ini. Jadi kita udah siap-siap untuk buy posisi di situ atau sell posisi di sini. SLTP-nya berapa? SLTP bisa di, kalau sekarang karena market itu sedang volatil, kita saranin untuk di 200. Biasanya itu di 150. Jadi kalau 200 ini di 20.000, hanya segitu aja, nggak usah banyak-banyak. Ini 200 pip ini cepet terkena. Biasanya 200 pip kalau market emas itu nggak sevolatil sekarang, itu 200 pip itu gede, panjang. Karena sekarang lagi volatil, 200 pip loh ini. Cuma ya ampun kecil ini. Nah, kita contohkan aja ya sekarang di sebelum-sebelumnya. Kayak kita hapus saja dulu. Contoh ini belum selesai. Kayak kita nah ini Pak, ini kalau dilihat balik lagi bakalan rugi. Kita lihat aja low terendah di sini, kita sell posisi berarti di bawahnya sini 10 pip, 48.090. Kemudian profitnya di 200 pip. Lihat, nah harga itu nyentuh turun, terkena pending order, langsung terkena TP. Makanya ketika di Discord tadi banyak sekali terkena TP-nya. Kenapa? Dan itu cepat. Kenapa? Ya ini, gara-gara ketika ada momentum kenceng naik, dia terus naik. Biasanya itu. Nah, kita lihat aja yang lainnya juga. Contoh high. Ini di sini pasti kan ada pending order juga tuh. Tapi buy posisi dia turun. Belum. Nanti kalau ada contoh nih, teman-teman ada buy posisi kan di sini pending, contoh buy di sini. Nah, ternyata ada high lagi di sini. Ya kita ganti di sini. Jadi kita tetap ganti karena udah terlalu lama, nanti terkenanya kapan itu kalau nggak sekarang. Nah, oke. Nah, kemudian lanjut contoh lagi ini ada high yang baru, high, kemudian di low. Kita lihat buy posisi di sini, wah isi 600 pip, udah untung. Ini juga, nah ini menarik ini. Oke, contoh ini belum selesai juga. Nah di sini, contoh ini belum selesai kan? Kita bisa lihat bahwa oke, ada high di sini, ada low di sini. Kita buy stop di sini. Yes. Kemudian ada di 200 pip. Teman-teman bisa lihat aja tadi. Ini berapa ribu pip itu salah. Oke, TP-nya di 200 pip, 20.000. Lihat. Langsung terkena TP. Makanya kok sering banget dia terkena TP.
Kemudian sama juga, ini juga sama, ini high, langsung setupnya sama. Nah kalau ini terkena SL, terus sekali. Jadi tidak selalu untung, tapi win rate lumayan tinggi karena ketika harga itu break, harga itu pasti break lumayan signifikan. Contoh lagi di sini, terus kita udah siap-siap sell posisi di sebelah sini, kayak ininya di 20.000. Pokoknya kelihatan lah ya, terkena. Sebenarnya lumayan simple kalau teman-teman bisa simpulin ya. Nah, teman-teman bisa lihat risk and reward ratio pakai 1:1 aja, nggak usah 1:2, karena kalau 1:2 bisa, cuma win rate-nya bakalan turun karena selama ini kita backtest itu di 70, lumayan gede. Kemudian SLTP 150 pip kalau lagi volatilitasnya rendah kayak beberapa bulan yang lalu. Kalau sekarang 200. Biasanya ini kita update waktu live trading. Kita ada live trading Senin sampai Jumat jam 8. Kalau sekarang itu kita update. Ini breakout sekarang segini, momentum sekarang pipnya segini. Jadi selalu kita update untuk strateginya karena emas itu volatilitasnya berbeda-beda. Setiap bulan itu beda-beda. Dulu sama sekarang 6 bulan yang lalu 100 pip itu gede banget. Sekarang 100 pip kecil banget. Nah, makanya kita harus adjust lagi di situ. Resiko 0,01 per trade paling aman. Kalau pengen 1% juga sangat-sangat boleh. Teman-teman di Sekolah Trading semua pakai 1%. Nah itu win rate 70% dengan RR 1:1. Lumayan, makanya saya bilang agak lumayan bagus. Nah nanti kita bakalan bikinkan trading plan-nya. Tapi sekarang banyak kesalahan nih, supaya teman-teman nggak ngikuti lagi. Ada beberapa kesalahan. Semua kalau dilihat kan ada pergerakan gini nih. Ini dikira high sama low yang signifikan. Bukan, kita cari high low yang lumayan signifikan, yang benar-benar kelihatan signifikan. Nah kalau kayak gini, ini kurang gitu loh maksudnya. Kurang, jadi harus benar-benar kelihatan bahwa ini tuh high sama low. Kelihatan. Kemudian pending order terlalu dekat, yang saya bilang tadi, 10 sampai 10 pip aja lah. 10 sampai 15 itu sudah sangat-sangat oke. Kemudian revenge trading, ketika gagal ya wes, next, nggak boleh lanjut-lanjut. Kalau gagal ya diterima. Misalkan teman-teman pengen coba, ya dicoba di backtest dulu. Kalau cocok dipakai, kalau nggak cocok dipakai. Kayak gitu. Kita masuk ke trading plan. Kayak trading plan-nya seperti apa? XAU USD pair-nya. Kemudian yang kedua TF time frame M15. Yang ketiga high low ekor, tentukan. Oke, jadi tentukan high low ekor paling baru. Oke, kemudian nomor 4 pending order di 10 sampai 15 pips di atas ekor high atau low. Oke, pending order. Nomor 5 TPSL 150 sampai 200 pips. Oke, jadi modal $1.000 contoh, kalau rugi itu di $10. Jadi pakai 1% risk management. Diatur sendiri berapa. Kuncinya disiplin, resiko teratur. Dah aman itu pasti untuk kedepannya. Thank you.